Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ragam wacana seputar sejarah kelahiran Aswaja. Ini penting untuk saya sampaikan karena seringkali wacana seputar sejarah kelahiran Aswaja itu didominasi atau seringkali kita hanya membaca salah satu sumber saja. Nah, saya ingin kita semuanya belajar menambah ragam wacana tersebut agar semakin tinggi rasa toleransi kita terhadap hal-hal yang berbeda, hal-hal yang terjadi pada masa lalu, sehingga itu berguna untuk masa depan. Biasanya sejarah kelahiran Aswaja itu selalu berkaitan dengan Imam Asy'ari. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali sejarah kelahiran Aswaja juga berkaitan dengan terjadinya pengelompokan atau perpecahan umat Islam pada waktu itu. Dan biasanya sejarah Aswaja juga berkaitan dengan siapa sih yang akan selamat dari berbagai macam kelompok itu. Nah, maka semoga ketika setelah kita bersama-sama membahas tentang ragam wacana ini, harapannya kita tidak lagi merasa paling benar. Andai kita merasa paling benar, kita tetap menghormati mereka atau kelompok atau umat yang berbeda dengan kita. Kita ini ya maksudnya ya kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam pembahasan kali ini ada 4 pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, benarkah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah madhab? Kalau Aswaja sebagai madhab, maka kenapa ada madhab-madhab di dalamnya? Kan begitu. Itu yang akan kita jawab. Yang kedua, siapa sih sebenarnya yang menjadi tokoh perintis Ahlus Sunnah wal Jamaah? Seringkali kita akan menjawab ya Imam Asy'ari, kan begitu. Tetapi nanti akan ada pendapat yang berbeda. Yang ketiga, ini soal hadis yang menyatakan bahwa umat Islam nanti akan terpecah menjadi 70 sekian atau biasanya 73 kelompok, dan yang hanya selamat itu satu kelompok, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah memang seperti itu atau ada hadis lain yang menyatakan berbeda dari pernyataan itu? Nah, maka nanti kita bahas. Yang terakhir, ini soal klasifikasi kelompok-kelompok umat Islam itu apakah hanya satu model atau ada model yang lain, kan begitu. Biasanya ya intinya umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok, ada Syiah, ada Khawarij, ada Jabariyah, ada Qadariyah dan sebagainya. Tapi nanti akan dibahas tentang klasifikasi. Ternyata ada kelompok-kelompok umat Islam kategori partai politik, kategori kelompok keagamaan, seperti itu. Yang pertama, ini menjawab tentang benarkah Aswaja itu adalah madhab. Nah, dalam hal ini saya ingin menegaskan, saya mengikuti pendapatnya Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Kalian bisa melacak pendapat Kiai Said ini dalam buku Kontroversi Aswaja yang diterbitkan oleh Elkis.
Nah, di dalam tulisannya Kiai Said yang berjudul Latar Kultural dan Politik Kelahiran Aswaja, Kiai Said menyebutkan seperti ini: Ahlussunnah wal Jamaah sesungguhnya bukanlah madhab. Aswaja hanya sebuah manhajul fikr, cara berpikir tertentu yang digariskan oleh para sahabat dan para muridnya, yaitu generasi tabi'in yang memiliki intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam menyikapi situasi politik ketika itu. Kita tahu bahwa setelah Rasulullah wafat itu kan terjadi perbedaan pendapat. Salah satunya adalah siapa yang akan menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin negara maupun sebagai pemegang otoritas keagamaan. Nah, itu mulai terjadi perbedaan-perbedaan. Ada beberapa hal perbedaan lainnya, misalnya soal pendapat Sayyidina Umar yang mengatakan Rasulullah tidak mati, kan begitu. Nah, itu juga terjadi perbedaan antara sahabat Umar dengan sahabat Abu Bakar, yang akhirnya sahabat Abu Bakar bisa menenangkan sahabat Umar bahwa Rasulullah ya benar-benar meninggal, karena Rasulullah juga seorang manusia, kan begitu. Urusan soal ruh itu kan urusan yang berbeda, kan begitu. Nah, dalam situasi pasca wafat Rasulullah terjadi ini, sebenarnya ada banyak sih kejadian-kejadian yang masuk kategori fitnah ya. Tetapi saya mengikuti pengelompokan yang dikelompokkan oleh Karen Armstrong ya, dalam buku yang ditulis oleh beliau tentang sejarah Islam. Ini mengkelompokkan fitnah dalam situasi waktu itu ada dua fitnah ya, fitnah pertama dan fitnah kedua. Fitnah pertama ini itu ditandai dengan terjadinya perang unta dan perang Siffin. Tetapi saya juga melihat di bukunya Kiai Said, di dalam tulisannya Kiai Said itu ketika Sayyidina Utsman terbunuh, itu pun juga sebenarnya telah terjadi fitnah. Jadi umat Islam pada waktu itu sedang propaganda ya, sedang kebingungan juga, banyak terjadi perdebatan sehingga menentang Sayyidina Utsman, dan bahkan yang membunuh Sayyidina Utsman itu kan juga orang yang beragama Islam. Dalam catatan sejarah disebutkan yang membunuh Sayyidina Utsman adalah putranya Sayyidina Abu Bakar. Fitnah pertama ini kan ditandai dengan perang unta. Nah, perang unta ini kan yang memimpin adalah istri Rasulullah sendiri dan beberapa sahabat Rasulullah. Teman-teman bisa membaca banyak sejarah, banyak catatan-catatan tentang perang unta ini. Kemudian perang Siffin. Nah, perang Siffin ini juga yang pasti ini terjadi antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah ya. Ini terjadi di Siffin, di wilayah Siffin. Dan pada waktu terjadi perang ini kan yang menandai kemudian terjadinya beberapa kelompok-kelompok di dalam Islam. Ada yang menyebutkan ada dua kelompok, yakni kelompok Syiah pendukung Ali dan kelompok Khawarij yang keluar dari barisannya Sayyidina Ali, yang kemudian juga kelompok Khawarij ini tidak percaya atau menentang Ali maupun menentang Muawiyah. Tetapi dalam buku lainnya
ini juga ada yang mengatakan dalam perang Siffin itu ada 3 kelompok. Ada kelompok yang menjadi pendukung Ali, kemudian yang menolak atau keluar dari barisannya Sayyidina Ali, dan ada yang netral kan begitu, tidak memihak Ali dan tidak memihak Khawarij. Yang kedua ini adalah soal ketika terjadinya pembantaian di Karbala. Nah, ini pembantaian itu terjadi kepada putra Sayyidina Ali. Tragedi Karbala ini erat kaitannya dengan terbunuhnya Sayyidina Husain, putranya Sayyidina Ali. Di dalam tragedi tersebut hanya 2 orang yang dibiarkan hidup, yaitu Zainab karena sedang sakit dan Ali Zainal Abidin karena masih kecil. Nah, di situ kita harus tahu betul ya bahwa sudah mulai terjadi pembunuhan sama umat Islam, dan itu semuanya termasuk Kiai Said mengatakan salah satunya itu adalah faktor-faktor politik. Nah, makanya judul tulisan dari Kiai Said adalah latar kultural dan politik kelahiran Aswaja. Jadi kelahiran Aswaja juga erat kaitannya dengan situasi politik pada waktu itu. Nah, di dalam tulisan Kiai Said dalam buku Kontroversi Aswaja ditegaskan seperti ini: di tengah keadaan kacau balau dan situasi politik yang tidak menentu yang membuat orang sulit menemukan kebenaran, tadi ya di fitnah pertama dan fitnah kedua, ternyata ada beberapa orang dari generasi tabi'in yang memiliki kestabilan, bisa berpikiran jernih dan netral dalam menyikapi politik. Tokoh yang terkenal yang dimaksud dalam situasi politik tetapi tetap memiliki kestabilan itu adalah Sufyan Ats-Tsauri, kemudian dan Abu Hanifah. Terkait dengan apa? Ketika dalam situasi politik seperti itu, masing-masing kelompok mengklaim dirinya benar, dirinya yang sedang dihianati, dirinya yang sedang perlu dibantu dan sebagainya, maka bagaimana cara mencari kebenaran itu? Nah, ini Abu Hanifah dan kawan-kawannya ini mengembalikannya kepada Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu yang dimaksud di dalam Al-Quran ini adalah mengacu pada surat Al-Hajj ayat 54. Nah, kalau berdasarkan ayat ini, maka kebenaran itu ya harus dicari dengan ilmu pengetahuan, dengan nalar, dan dengan cara ilmiah. Tidak serta-merta percaya dengan pernyataan dari tokoh 1, tokoh 2, tidak, tapi melakukan kajian-kajian siapa sih yang sebenarnya benar. Nah, dari sinilah kemudian Kiai Said mengatakan bahwa siapa yang merintis sebenarnya pola berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Berdasarkan itu semuanya, Kiai Said menegaskan siapa sih sebenarnya yang merintis cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Abu Hanifah. Jadi Kiai Said menegaskan bahwa Abu Hanifah lah orang yang pertama merintis cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni cara berpikir dalam memahami agama yang meletakkan aspek tawasud, tasamu sebagai pijakan dalam mencari jalan tengah. Tawasud itu berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim kiri dan juga tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu tekstual juga tidak terlalu liberal.
tasamu ini jelas berkaitan dengan sikap menghargai, sikap toleransi, menghormati perbedaan-perbedaan pendapat. Bahkan Imam Asy'ari pun yang seringkali kita anggap sebagai pendiri atau pelopor dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di bidang akidah, itu dalam konteks fikih itu juga mendukung atau membela para pemikir ilmu fikih ya, madhab fikih, termasuk madhabnya Imam Abu Hanifah ini. Sejauh ini sudah terjawab tentang benarkah aswaja adalah sebuah madhab. Jawabannya adalah aswaja adalah sebuah manhaj, cara berpikir yang moderat, cara berpikir yang seimbang, cara berpikir yang adil, cara berpikir yang toleran. Gus Dur pernah menegaskan aswaja itu adalah paham, bukan madhab. Jadi andai orang-orang mengatakan aswaja itu sebagai madhab, itu pengertiannya yang dirubah. Jadi aswaja dalam arti madhab adalah bermadhab aswaja dalam pengertian di dalam fikih kita mengikuti madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, dan berbagai madhab-madhab Ahlus Sunnah. Karena mungkin di Indonesia yang kita tahu itu hanya 4 madhab ya, padahal ada banyak madhab fikih. Misalnya madhab Sufyan As-Sauri, madhabnya Hasan Basri, madhabnya At-Tabari, madhabnya Daud Az-Zahiri, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan aswaja yang disebut sebagai manhaj tadi, pokok perintisnya adalah Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Terkait 73 kelompok dalam Islam, nah seringkali kita akan selalu dihadapkan dengan satu hadis tentang umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok dan yang selamat hanya satu. Nah, ternyata di dalam buku-buku lain ya, terutama yang saya baca adalah bukunya Profesor Quraisy Shihab yang berjudul Sunnah Syiah Bergandeng Tangan Mungkinkah. Nah, itu di situ disebutkan ada beberapa hadis yang berbeda dari yang seringkali kita dengar. Yang pertama yakni hadis riwayat Ibnu Najjar, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim. Al-Hakim adalah salah satu pakar hadis. Hadisnya berbunyi, sataftariqu ummati ala nisfin wa sab'ina firaqatan kulluha fil jannah illa wahidah. Akan berkelompok-kelompok umatku hingga mencapai 70 sekian kelompok, semuanya masuk surga kecuali satu kelompok. Dan dalam riwayat Ad-Dailami, semuanya itu selamat, yang binasa hanya satu kelompok. Nah, hadis ini menarik karena ini memiliki arti yang berbeda. Kalau biasanya yang selamat itu hanya satu, tapi ini semuanya selamat kecuali satu, kan begitu. Nah, ini akan menemukan relevansinya karena hari ini kelompok-kelompok di dalam Islam itu jumlahnya sangat banyak. Lebih dari 400 nama ya, kelompok, partai maupun gerakan umat Islam. Nah, ini juga, hadis ini juga membuat kita lebih sadar ya bahwa
lebih terbuka juga bahwa yang selamat itu tidak hanya satu kelompok, tetapi banyak kelompok yang akan selamat. Hanya satu saja yang akan hancur. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, ini bisa dicek di dalam catatan pinggir kitab Al-Mizan karya Imam Sya'roni. Rasulullah menyatakan, taftariqu ummati ala bid'in wa sab'ina firqatan kulluha fil jannah illa az-zanadiqah. Jadi Rasulullah pernah berkata, umatku akan berpecah belah menjadi 70 sekian kelompok, semuanya di surga, ya artinya selamat, kecuali satu, yaitu az-zanadiqah. Nah, az-zanadiqah ini itu bentuk jamak dari kata zindik. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, pada bulannya kata zanadiqah ini hanya merujuk pada siapa yang percaya tentang keabadian alam. Tetapi selanjutnya kata zanadiqah ini digunakan secara umum merujuk pada penganut agama Zardashti. Jadi apa itu penganut agama ini? Zardashti ini apa? Nah, itu adalah penganut agama yang mengakui adanya dua Tuhan. Tentu ini berbeda dengan Trinitas ya. Karena di dalam agama Kristen itu juga pemaknaan tentang Trinitas itu sangat dalam, sangat beragam ya. Jadi kalau kita yang ingin menganggap umat Kristiani itu Tuhannya ada 3, itu kan juga itu perlu belajar lagi tentang Kristen itu sendiri terhadap orang-orang Kristen, tidak hanya menjustis atau berdasarkan pemahamannya sendiri. Nah, ini dua hadis tadi yang disebutkan itu membuka lebar bahwa dari beragam kelompok itu yang selamat itu banyak, tidak hanya satu kelompok. Yang tidak selamat itu hanya satu saja. Dan yang satu ini jelas itu adalah kelompok yang memang tidak mengakui Tuhan yang satu kan gitu. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan tentang pendapatnya Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau adalah imam besar Al-Azhar. Beliau juga salah satu guru dari Profesor Quraish Shihab. Syekh Abdul Halim Mahmud ini membagi kelompok umat Islam itu menjadi 2 kategori. Yang pertama kategori ahzab diniyah atau kategori partai-partai politik. Yang kedua adalah kategori firaq diniyah atau kelompok-kelompok keagamaan. Kalau dari kelompok partai-partai politik ini ada 2, Syiah dan Khawarij. Kalau yang kelompok-kelompok keagamaan ini ada Al-Musyabbihah, Al-Mu'tazilah, dan Al-Asy'ariyah, dan aliran Ibnu Taimiyah. Kenapa kok Syekh Abdul Halim Mahmud mendefinisikan atau mengklasifikasikan ya, bukan mendefinisikan, mengklasifikasikan kelompok umat Islam menjadi 2, yakni partai-partai politik dan kelompok-kelompok keagamaan. Ini karena ada beberapa fakta. Contoh, Zaid bin Ali ini salah seorang imam Syiah Zaidiyah ternyata berguru dalam persoalan prinsip-prinsip ajaran agama kepada Wasil bin Atha. Siapa itu Wasil bin Atha? Ya, beliau adalah tokoh pendiri aliran Mu'tazilah. Contoh yang kedua, Abu Hanifah yang akidahnya Ahlus Sunnah, yang tadi disebut Kiai Said Akil Siraj sebagai tokoh pertama yang merintis cara berpikir aswaja. Ternyata dari sisi politiknya
Abu Hanifah itu membaiat Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi jelas ya, Abu Hanifah ini secara akidah Ahlussunnah tetapi secara politik adalah Syiah. Buktinya pada dinasti Abbasiyah, tepatnya yang dipimpin oleh Al-Mansur, ini beliau dipenjara sampai meninggal di penjara karena beliau masih berbaiat atau menjadi kelompok Syiah, kan begitu. Selain dua ini juga ada bukti lain. Misalnya Imam Syafi'i pun itu juga ada yang mengatakan dari sisi politiknya pun Imam Syafi'i adalah Syiah. Dalam fikihnya, dalam akidahnya beliau Ahlussunnah. Nah, terlepas dari wacana atau sesuatu yang kita baru tahu ini, nah ini menjadi kearifan intelektual kita untuk tidak mudah mengatakan orang ini Syiah, orang ini Ahlussunnah, orang ini apa, kan begitu. Tetapi ini menunjukkan bahwa ini bisa membuka pemikiran kita tentang berbagai aliran yang berbeda. Itu ternyata tidak hanya satu saja yang benar, tetapi banyak yang bisa dikatakan benar atau masuk surga tadi yang berdasarkan hadis tadi. Nah, makanya ini juga menjadi titik penting kita untuk bertemu di antara berbagai kelompok yang berbeda. Soal Syiah yang selama ini disebut didirikan oleh seseorang yang ingin merusak Islam misalnya, itu juga kita perlu belajar Syiah yang sebenarnya itu Syiah seperti apa. Khawarij, kalau Khawarij ini jelas ya, ini memang kelompok ekstrim pertama ya. Jadi intinya kelompok Khawarij adalah kelompok radikal, kelompok teroris ya, yang pertama kali hadir ya kelompok Khawarij ini. Kemudian ada beberapa aliran, ini kalian bisa mencarinya sendiri. Apa sih Al-Musabbihah itu, bagaimana Mu'tazilah, bagaimana Asy'ariyah, bagaimana aliran Ibnu Taimiyah. Nah, ini silakan dicari sendiri. Tentu cari dengan berbagai sumber, tidak hanya melalui satu sumber saja. Karena kalau satu sumber saja biasanya ya, kalau sumber itu mencakup berbagai sumber, tapi kalau sumbernya hanya menampilkan satu sumber saja atau satu perspektif saja, maka biasanya narasinya akan eksklusif atau intoleran. Nah, kesimpulannya ini saya buat quote. Jadi kita harus banyak baca tentang sejarah. Berasal dari sejarah itulah kita akan semakin yakin, kita akan tahu betul, kita akan merasakan bahwa perbedaan itu benar-benar adalah rahmat. Jadi umat Islam itu sudah pasti beragam, itu fakta. Andai dulu pernah bersatu, itu adalah sejarah, dan tidak perlu harus disatukan lagi. Misalnya harus diperjuangkan bersatu seperti pada waktu itu, tidak bisa. Karena faktanya umat Islam itu sudah beragam, sudah berkelompok-kelompok dan macam-macam. Jadi umat Islam bersatu dalam definisi atau seperti pada masa lampau itu hanyalah, kalau sekarang itu hanya menjadi sebuah sejarah. Nah, sekarang kita harus paham betul bahwa umat Islam itu beragam. Umat Islam itu bermacam-macam kelompoknya, bermacam-macam partainya, bermacam-macam madhabnya.
andai umat Islam harus bersatu, itu bersatu dalam menegakkan keadilan, bersatu dalam menegakkan perdamaian. Jadi Ahlus Sunnah, Syiah, dan berbagai kelompok-kelompok yang kita kembali pada hadis tadi ya, 2 hadis tadi, bahwa yang selamat itu banyak, yang tidak selamat itu 1. Saya kira ini yang definisi konkret ya. Jadi selama kelompok umat Islam itu berakidah yang benar, yakni mengakui Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menegakkan keadilan dan menegakkan perdamaian, itulah kelompok-kelompok yang selamat. Kelompok yang tidak selamat itu ya yang jelas tidak mengakui Tuhan yang satu ya, dan jelas tidak mau menegakkan keadilan dan tidak mau menegakkan perdamaian. Nah, cara yang paling gampang menegakkan perdamaian adalah yang menghormati perbedaan-perbedaan itu, sehingga yang dapat kita ambil dari pertemuan kita pada sesi kali ini adalah kita harus menyadari, sudah harus menerima bahwa umat Islam itu bermacam-macam dan kita harus saling menghormati perbedaan-perbedaan dalam umat Islam yang begitu besar hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan memberikan komentarnya. Sekaligus jangan lupa mencantumkan nama dan program studinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang pasti intinya harus terus membaca, itu saja. Karena kalau kita sering membaca, kita akan banyak menemukan berbagai pengetahuan, sehingga kalau kita sudah mengetahui banyak pengetahuan, kita akan menjadi semakin arif, semakin bijaksana. Gus Dur pernah mengatakan, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.